Semakin berakar kuat, semakin bertumbuh besar, semakin berbuah lebat di dalam iman, harap dan kasih Kristus Tuhan. Salve, selamat bertemu kembali para sahabat pendalaman iman Katolik dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama Erlin dalam podcast hari ini dengan tema perjalanan menjadi seorang Katolik sejati. Saat ini kita kedatangan tamu. Beliaunya itu wanita cantik, energik, luar biasa. Dimana kehadirannya itu kalau di teman-teman itu, kalau beliau hadir itu suasananya jadi hidup, penuh sukacita. Penasaran kan siapa dia? Ayo, Erlin perkenalkan untuk Anda semua. Halo Ibu Elvi. Dari timur sampai ke barat, kita dipersatukan Tuhan dalam keluarga pendalaman iman Katolik. Mari kita memuji Tuhan, menyembah dan memuliakannya, setia menjadi saksinya demi kemuliaannya. Semakin berakar kuat, semakin bertumbuh besar, semakin berbuah lebat di dalam iman, harap dan kasih Kristus Tuhan. Semakin berakar kuat. Itu dari lahir atau Tidak juga tidak. Jadi saya lahir besar itu Kristen yang bukan Katolik. Di luar Kristen Katolik. Nanti saya jadi Katolik ketika saya menikah. menikah ya? Ya. Ya, coba flashback sedikit mungkin. Bu Elvi usianya saat ini Saya usia 58 tahun. 58 tahun, menikah Lebih. usia 58 tahun lebih ya. 58 tahun, oh lebih berapa bulan karena ya? bulan Mei kan. Bulan Mei, ya. Gitu. Jadi 58 tahun 5 bulan lah. Ya, bulan Gitu. Iya. ya, oke. Hmm. Menikah usia berapa? Saya menikah masih muda ya, Erlin. Oh, masih 20. kinclong-kinclongnya ya. Oh, masih 20 tahun. Wow. Itu kalau untuk cewek, untuk perempuan itu saat mekar-mekarnya ya. Ya, masih sangat muda. Masih sangat muda. Ya, boleh dikatakan begitu. Ya. Tetapi sungguh luar biasa sudah bisa mengambil komitmen untuk berumah tangga ya. Iya, pada usia iya, seperti iya. itu. Iya. Anak-anak bagaimana, Bu? Ada Puji berapa? Tuhan, sehat. Anak saya yang lahir dari kandungan saya itu 3. 3 ya. 3, ya. Ya, apakah mereka juga sama seperti Bu? Mereka Katolik karena ikut suami, tetapi ini Erlin, anak saya tuh yang 2 pada waktu itu masih 2 ya, sekarang 3. Tapi pada waktu itu anak saya 2 sudah SD, yang satu sudah SD kelas 6, satu SD kelas 5, baru saya baptis. Oh, berarti baptisnya juga sudah besar ya. Karena waktu itu mereka sudah ikut kegiatan PPA, sudah ikut-ikut tapi belum dibaptis. Wah. Akhirnya setelah ketahuan sama gurunya, akhirnya ya gurunya minta kamu harus dibaptis karena sudah ikut-ikut PPA. Wah, luar Jadi biasa. baru saya, karena untuk anak-anak ya saya merelakan mereka untuk dibaptis secara Katolik. Ya, secara Bu Elvi kan memang latar belakangnya bukan Katolik ya Iya. awalnya. Jadi memang pada akhirnya waktu itu ada sedikit
keraguan-raguan ya. Iya. Saya pikir nanti anak-anak dewasa baru bisa memilih. sendiri. Tetapi ternyata mereka akhirnya setelah anak saya itu SD dia ikut aktif di dalam PPA itu, dan akhirnya ketahuan ya mereka terus meminta, mama saya ingin dibaptis karena saya mau ikut PPA. Ya sudah, berarti mereka memilih itu kan ya. Sekedar info mungkin untuk para pemirsa atau sahabat yang kurang mengenal istilah PPA itu putri altar, putra putri altar ya. Jadi mereka anak-anak remaja yang biasanya membantu SD ya, SD, Iya, SMP SD. yang membantu aktivitas ketika perayaan Ekaristis. Iya. Kita ada perayaan Ekaristis. Bu Elvi sekarang tinggal masih Manado toh? Iya, saya tinggal di Manado, Erlin. Tepatnya di Paroki Hati Kudus Yesus Karombasan. Karombasan ya, Karombasan. Iya. Kegiatan Bu Elvi, Ya, aktivitas akhir-akhir ini. aktivitas ya tetap ibu rumah tangga, Erlin. Ibu rumah tangga yang luar biasa. Ibu rumah tangga. Oke. Gitu. Sungguh luar biasa ya perjalanannya. Bagaimana dari awal ketika belum menjadi seorang Katolik, akhirnya ketika mengenal Bapak dipanggil untuk menjadi Katolik. Tapi saat itu Katolik memang sudah langsung Katolik sejati kah, inilah atau- Erlin perjalanan iman saya menjadi Katolik yang sejati. Jadi memang ternyata tidak banyak ceritanya ya lah. Jadi enggak langsung seperti itu ya. Karena memang sejak saya menikah itu saya masuk Katolik, saya berjalannya waktu memang saya terlibat di dalam pelayanan Katolik, terutama dalam karismatik Katolik ya. Juga saya pelayanan juga dengan Kristen yang sebelumnya ya. di luar Katolik. Ya. Jadi istilahnya saya itu masih mendua hati atau dua kaki, Erlin ya. Masih mendua Jadi istilahnya ya. Jadi pagi saya ke gereja Katolik, malamnya saya ke gereja yang lain. Dan itu berjalan waktu cukup lama, Erlin. Jadi pelayanan juga saya pelayanan di dua tempat itu. Ya. Luar biasa ya pelayanan-pelayanan Bu Elvi. Ya, Erlin tahu dan kenal sekali Bu Elvi bagaimana dahsyatnya pelayanan Bu Elvi di luar ya. Nah, mungkin di sinilah ya kita mau mendengarkan cerita atau story dari Bu Elvi. Bagaimana Bu Elvi itu yang awalnya mendua sampai mendua itu dalam pengertian ibadahnya, masuk gerejanya pagi di sini, malam pagi di Katolik misalnya, malam atau sore di agama terdahulu seperti itu. Ya. Apakah ada story atau cerita atau kesaksian Ibu Elvi yang mungkin bisa Ibu Elvi bagi pada saat ini sampai Ibu Elvi akhirnya benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang Katolik? Iya. Jadi memang ada ceritanya ya, Erlin. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa saya memang saya sudah ketika saya menikah, jadi saya lahir besar dari Kristen yang lain, kemudian saya menikah, saya ikut suami, tetapi saya masih mendua hati, tingkatnya seperti itu, berjalannya waktu terus seperti itu, Erlin, sampai kira-kira 3 tahun yang lalu, pada waktu masa COVID ya, anak saya sakit juga. Anak saya sakit, tadinya saya pikir kena COVID ya. Tapi ternyata dia tidak COVID, tapi dia sakit kanker. Sakit kanker. Ini anak saya yang paling kecil ya. Yang paling bungsu. Yang ketiga. Jadi setelah bawa di rumah sakit, prosesnya ya kan tidak langsung ya, karena kan pada saat itu juga COVID lagi mewabah kan, di 2019, 2000, 2001, 2002. Jadi prosesnya itu panjang, tunggu lagi ini dari Jakarta apa bisa dibayangkan hasil labnya, hasil segala macamnya itu, dan berjalannya waktu akhirnya ternyata dia kena kanker stadium 3. Jadi
saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, Sebagai apalagi mama, dia juga yang paling kecil ya, Iya. dan beda jarak dengan kakak-kakaknya itu udah beda. Yang nomor 2 ketiga aja itu sudah beda 12 tahun. Wow, Iya, cukup jauh ya, cukup jauh sekali. Jadi memang tadi awalnya cuma 2, Tuhan terus beri kemudian berkat Tuhan, kembali, puji Tuhan, kepercayaan Tuhan tambahkan kembali. lagi, saya dapat anak lagi 1, jadi umurnya sangat jauh. Jadi saya juga shock juga, jadi shock sebagai seorang ibu mendengar hasil seperti itu kan pasti tidak menyenangkan, tidak enak, galau, perasaan, pikiran dan segala macam. Walaupun saya juga sudah pelayanan, saya tahu dan saya sudah berdoa, memohon, pokoknya segala macam. Saya berdoa untuk minta gitu kesembuhan. Nah, tapi satu ketika waktu masih di rumah sakit itu dan sampai keluar rumah sakit, karena memang Erlin gini ya, karena dia kan sakitnya kan kanker ya, kena di paru-paru. Iya. Jadi ketika mau pulang itu dokter meminta kepada saya supaya anak ini harus betul-betul tempat tidurnya, segala ruangannya itu harus steril. Ya. Steril betul-betul. Jadi ketika mau pulang, akhirnya papanya itu bilang, kita bersihkan dulu semua tempatnya, semua. Jadi direhab apa-apa yang terus kamarnya tadinya kecil juga enggak, tapi tadinya ada 2 kamar ya, tadinya bekas kamar kakaknya 1 sama dia, jadi dijebol terus dijadikan satu gitu. Jadi ada proses waktu lah yang cukup Iya, panjang ada persiapan. untuk memperbaiki. Jadi dalam proses itu beberapa hari, seminggu kali atau 2 minggu itu kami tinggalnya enggak, waktu pulang dari rumah sakit kami enggak langsung pulang rumah, kami tinggal di hotel. Iya. Gitu. Jadi masih dari rumah sakit itu saya juga sudah doa semua, saya doa minta kesembuhan apa semua. Tapi waktu malam, sore, menjelang malam, kemudian tengah malam itu saya terbangun, itu kan ya saya menangis ya, namanya nangis seorang ibu, mohon kasih karunia Tuhan, mohon kesembuhan dari Tuhan apa semua. Tapi tiba-tiba entah kenapa saya itu tergerak untuk berdoa Salam Maria. Jadi memang waktu di koper saya itu terus terang saja saya jarang menggunakan, dan boleh dibilang kecuali pada waktu bulan-bulan tertentu ya, Iya. karena kewajiban kita melakukan itu. Iya. Tapi kalau sehari-harinya saya tuh tidak melakukannya. Nah, tapi pada waktu itu entah kenapa barang ini ada di dalam tas saya lah, Dalam koper di ya. dalam koper, di tas. Terus ini pemberian juga sebenarnya, ini barang-barang ini pemberian dari presiden kita, ya, dari Ibu Lucia Sirapanji. Jadi saya masih simpan, ada di situ rupanya. Jadi saya ambil, saya doa, saya Doa rosario ambil, ya. saya doa rosario. Sore menjelang malam, malam menjelang tengah malam, subuh. Ketika saya terbangun, saya melakukan semuanya itu. Jadi, dan saya merasakan satu kekuatan yang luar biasa. Saya mau mengatakan seperti begini, bukannya dulu juga tidak mendapatkan sukacita, pasti ada. Cuma masalahnya saat ini saya merasakan begitu tenang, begitu bisa ada damai yang luar biasa dan sukacita dan ketenangan yang luar biasa. Di saat beban begitu, Di saat ada itu, semacam di saat kelegaan, ada Jadi saya sambil pegang kuat itu saya doa. Selesai doa itu saya masih pegang dan saya bersyukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan karena kekuatan yang Kau berikan bersama Bunda Maria. Jadi saya seperti kayak membayangkan, tiba-tiba seperti saya dibayangkan tentang Maria yang luar biasa itu, yang bagaimana dia menerima semua kabar ketika dia harus seorang perawan yang terus tiba-tiba didatangi dari malaikat, menampakkan diri dan menyatakan bahwa dia akan mengandung,
dan bagaimana Maria bisa menerima segala sesuatunya dengan ketenangan yang luar biasa. Dan kemudian padahal kalau kita urut ya, kalau terjadi dia kan belum mempunyai suami dan segala macam. Kalau dia melakukan, nanti dia akan, ya hukumnya kita tahu bersama bahwa itu hukumnya tentu dirajam sampai mati. Tapi Maria ndak, Dia menerima. dia ndak protes panjang lebar, tetapi dengan iman yang teguh dia pegang perkataan Tuhan dan dia mengatakan terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi di situ saya seperti mendapatkan kekuatan bahwa kalau Maria bisa mengatakan seperti itu, padahal dia menghadapi suatu hal yang akan amat sangat membahayakan jiwanya sendiri, hidupnya sendiri, kenapa saya tidak bisa? Saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa lewat apa yang Maria lakukan. Nah, jadi dari situ Erlin, singkat cerita kan anak saya akhirnya sembuh ya. Puji Tuhan. Iya, Praise puji the Lord. Tuhan sembuh. Dan akhirnya sejak saat itu saya mulai bertanya-tanya ya. Saya mulai berpikir, bertanya dalam diri saya sendiri. Karena memang dulu anak saya ini kan, salah satu anak saya yang paling tua tuh pernah bilang, Mama, nggak bisa dong kalau Mama selalu kesana kesini. Jadi iya, pagi di sana, malam di sana. Berarti Mama anak juga harus- sudah pernah mengingatkan ya. Jadi anak saya yang satu yang besar itu pernah mengingatkan saya untuk bisa memutuskan salah satu. Mama memilih yang mana gitu. Terserah, dia tidak paksakan saya harus pilih A atau B. Tetapi dia menyuruh saya untuk tidak ke A, tidak ke A dan ke B. Jadi tidak ada Pilih ketetapan salah hati, satu aja. harus memilih salah satu. Supaya bisa fokus ya. Iya, mungkin maksudnya itu. Jadi saya juga jadi karena anak saya pernah, tapi waktu itu saya kan merasa saya Celotehan anak-anak saja. biasalah anak-anak. Jadi saya masukkan kanan, keluar kiri. Tapi setelah kejadian yang tadi saya ceritakan itu, akhirnya saya berpikir bahwa benar juga saya harus memilih gitu. Dan akhirnya dari perjalanan itu, Erlin, saya mulai belajar juga. Saya mulai mencari tahu tentang Maria yang selama ini di agama saya yang lama itu kan bahwa Maria hanya wanita biasa yang mendapat kasih karunia Allah. Nah, jadi saya mulai pelajari lagi tentang Maria, tentang kehidupan Maria, tentang ketaatan Maria, teladan-teladan yang Maria tunjukkan dan bagaimana Maria mampu bukan Maria membuat mujizat. Saya percaya Yesus yang membuat mujizat, tapi peran Maria yang luar biasa, yang bisa membantu kita untuk anaknya, dalam hal ini Yesus Kristus itu bisa melakukan mujizat. Contoh yang kita bisa lihat itu tentang perkawinan di Kana, ya kan? Bagaimana Maria, peran Maria yang luar biasa ya. Padahal Yesus sendiri mengatakan waktuku belum tiba. Tapi apa yang dia lakukan? Bahwa dia melakukan. Maria cuma bilang lakukan aja apa yang dia katakan. Iya, dengan iman dia melakukan. Karena tujuan Maria untuk menolong orang yang dalam masalah ya pada waktu itu, karena mereka kekurangan anggur dan dalam perkawinan itu sebetulnya aib. Iya, jika kalau mereka kekurangannya. Jadi itulah. Jadi dari sana akhirnya saya mulai terus lagi menggali tentang Maria. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa memang Maria bukan hanya perempuan yang biasa-biasa, tapi dia sungguh luar biasa. Sebagai seorang ibu, bagaimana dia ikhlas menerima apa adanya demi keselamatan semua. Walaupun dia harus kehilangan anaknya, tapi apa yang dia percaya bahwa Tuhan buat semua itu baik. Apalagi untuk menjadi berkat bagi semua. Keteladanan Bunda Maria itu benar-benar perannya luar yang biasa bagi kita semua. Iya, itu Erlin. Jadi dari sana saya terus menggali dan bahkan sampai hari ini saya masih terus belajar tentang Maria, mencontoh ya. Dan akhirnya saya merasa menemukan kebenaran yang sejati, yaitu di dalam gereja Katolik saat ini.
Ya, jadi itulah Erlin. Iya. Saya dengarnya tuh, aduh, ngeri-ngeri sedap juga tuh ya. Saya bisa membayangkan bagaimana pergumulan dari Bu Elvi ketika anak sakit. Seperti itu sebagai seorang ibu mengetahui anak kita sakit itu hatinya tuh hancur luar biasa. Dan saya yakin mungkin pada saat itu dalam kehidupan Bu Elvi ada mungkin sedikit pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, saya kok pelayanan tapi anak saya masih sakit seperti itu. Tetapi yang saya kagumi dari Bu Elvi bahwa Bu Elvi bisa menerima juga seperti itu, bahkan justru masuk lebih jauh. Iya. Meminta kepada Tuhan melalui Bunda Maria itu Iya. luar biasa. Makanya itu saya katakan tadi bahwa kenapa saya jadi itu begitu kuat juga karena saya belajar juga dari Maria itu. Iya. Jadi saya melihat bahwa apa yang sudah Maria lakukan itu sangat luar biasa. Dan itu benar-benar itu yang memberikan kekuatan. Jadi ini bukan persoalan juga anak saya sembuh. Ya. Jadi bukan karena semata-mata anak saya sembuh, tetapi saya pun belajar bahwa luar biasa apa yang dilakukan Maria. Iya. Dan bagaimana ketenangan jiwa Maria itu memberikan ketenangan juga di dalam diri saya. Iya. Ketika saya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu. Iya. Jadi di situ juga saya belajar. Jadi bukan hanya karena anak saya sembuh jadi saya ambil keputusan seperti itu, tapi semata-mata bagaimana saya melihat peran Maria yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umat. Wow, Gitu. Bu Elvi. Dari rangkaian perjalanan Bu Elvi ini, adakah khususnya mungkin kesaksian tadi ya, apakah ada ayat pegangan untuk? Oh ada Erlin. Yang pertama tadi yang saya katakan yang perjamuan di Kana, ya kan? Terus yang pertama juga ya tentang apa perkataan Maria ketika dia mengatakan terjadilah kepadaku menurut kehendakmu. Kemudian tentang perjamuan di Kana itu. Dan yang menarik lagi yaitu yang terdapat di dalam Matius ya. Iya. Matius 16 ayat 18 ya kalau Matius iya. 16 ayat. Iya. Matius 16 ayat 18 yang berkata demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasai. Jadi ayat itu juga memberikan kekuatan kepada saya bahwa kenapa? Karena memang saya berpikir begini, kita kan di ajaran di luar Katolik ya, Kristen di luar Kristen Katolik itu hanya memakai Alkitab saja. Nah, saya berpikir begini, pada waktu Alkitab belum dikanon, belum ditulis atau belum dijadikan satu menjadi Alkitab, itu kan ada ajaran jemaat dulu itu hanya menggunakan ajaran-ajaran para rasul. Nah, itu hanya ada di gereja Katolik, yaitu ada magisterium dan ajaran-ajaran rasul, tradisi yang istilah dikatakan tradisi suci, yaitu ajaran-ajaran para rasul itu. Jadi akhirnya makanya saya katakan bahwa saya juga masih terus menggali dan belajar, tapi dari yang saya dapati, yang masih beberapa ini, saya sudah cukup buat saya untuk mengambil satu keputusan bahwa Katoliklah adalah Kristen yang sejati. Berarti Gitu. dengan landasan Matius 16 ayat 18 itu yang memperkuat dan lebih memperkuat lagi pilihan dari Bu Elvi untuk menjadi seorang Katolik yang sejati ya. Bu Elvi, setelah Bu Elvi memutuskan bahwa oke, sekarang saya benar-benar Katolik nih, saya gerejanya ini cuma di gereja Katolik doang gitu, gereja Katolik saja. Bagaimana kehidupan Bu Elvi sehari-hari? Apakah ada perubahan atau namanya bagaimana perubahan pelayanan? Kalau dalam perubahan kehidupan sehari-hari itu biasa aja Erlin. Cuma memang kalau tadinya mungkin saya berdoa,
jarang ya saya menggunakan rosario. Tapi setelah saya memutuskan untuk itu, saya bahkan di kamar saya sendiri, kan tadinya itu ada satu, jadi suami kan juga dia menggunakan semua ya, patung sama Bunda Maria sama apa, tapi saya kan tidak terlalu fokus ke situ ya dulu. Tapi setelah itu tempat itu saya karena kadang saya belajar kalau malam, saya punya ruangan sendiri juga yang saya biasa baca Alkitab atau saya doa di situ. Itu saya taruh sekarang ya, jadi saya taruh lengkap full semua. Ada patung Bunda Maria, ada salib, dan saya merasa lebih fokus. Karena saya merasa selama ini kan saya berdoa mungkin cuma lihat ke dinding ya. Nah ini kan saya melihat kayak sepertinya ya menjadi sarana buat saya untuk lebih lagi dekat gitu. Jadi mulai saya menggunakan hal-hal seperti itu, dan saya juga mulai doa setiap pagi. Bahkan kalau mau tidur, biasanya kan kebiasaan itu saya pagi tuh bangun pasti saya mesti buka Alkitab dulu, baca, berdoa. Dan saya di dalam doa itu jarang sekali dulu saya menggunakan doa rosario, tapi sekarang saya mesti doa rosario. Wow, gitu. Begitu juga di malam hari, Erlin. Wow. Gitu. Terus terang itu suatu perjalanan yang luar biasa ya. Iya. Dari awal, pertengahan, ketika anak sakit, pergumulan, sampai akhirnya memang benar-benar berkomitmen untuk full Katolik sejati. Tapi Erlin ya, saya juga gini, saya pernah konsultasi juga dengan salah satu pastor pembimbing kita ya. Jadi saya tanya tentang pelayanan saya di luar ya. Jadi kalau gereja mungkin saya tidak lagi, bukan mungkin tapi saya tidak lagi. Jadi saya cuma gereja Katolik aja. Tapi untuk pelayanan Erlin, karena saya masih sering ada beberapa teman masih suka panggil ya untuk pelayanan ke tempat mereka. Jadi itu saya konsultasikan juga dengan pastor. Gimana ya pastor, saya bisa nggak? Boleh nggak? Masih bisa nggak? Oh nggak apa-apa. Kata pastor nggak apa-apa. Bu Elvi kalau mau mereka panggil Bu Elvi untuk pergi melayani sana, ya silakan aja. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang saya kenal dan saya dengar Bu Elvi itu adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa juga di luar. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus, Erlin. Tapi Bu Elvi sebagai perpanjangan tangan dan kakinya sebagai alat juga sungguh luar biasa. Bu Elvi, mungkin ada pesan di ujung podcast kita hari ini tuh, ada pesan mungkin untuk seluruh mereka penonton, pemirsa yang menyaksikan acara podcast kita hari ini. Mungkin ada yang memiliki pergumulan yang sama mungkin dengan Bu Elvi. Kira ada pesan kah atau? Iya. Jadi gini Erwin ya, saya melihat memang fakta ya di lapangan itu masih banyak orang Katolik juga yang bahkan orang tua dan para anak muda yang sekarang juga banyak yang seperti saya dulu mungkin ya, kesana kesini, bahkan ada yang sudah keasikan di sana. Nah saya pernah bertanya-tanya juga kepada mereka sih, karena kita kan pernah kadang-kadang ketemu ya, ketemu. Terus aja ngobrol-ngobrol, tujuannya mereka kenapa? Nah yang saya pertanyakan karena mereka kan dari Katolik asli ya. Kalau saya kan memang latar belakangnya memang bukan. Jadi kalau saya pun berada di sana, ya artinya karena masih mendua ya. Tapi mereka yang ada di sini kemudian yang kesana. Jadi kalau dari orang tua sendiri, karena mereka yang tua rata-rata mereka kita rasa enak soalnya bisa nyanyi, lampiaskan semua mereka punya beban karena menyanyi, menyembah dan cara seperti itu mereka rasa sukacita. Gitu juga dengan anak-anak muda dengan lagu yang semangat, yang
membuat anak muda bersemangat, gitu ya. Sehingga mereka banyak juga yang ke sana. Terus akhirnya nah ini yang ingin mungkin saya sampaikan, memang kita harus menyadari bahwa ketika kita beribadah, kita bukan hanya mau menyenangkan hati kita. Bagaimana supaya kita puas, ya kan? Beribadah itu adalah supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Iya kan? Bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu senang? Kita bisa memberikan di hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar supaya kita puas. Nah, itulah yang mungkin mereka cari. Dan mungkin mereka merasa mendapatkan itu. Sementara di Katolik kan karena tenang, Ya, syahdu. Padahal yang harus kita catat dalam hal ini, bagaimana saya sungguh bersyukur sekali karena apa? Di Katolik itu ada Ekaristi, ya. di mana Puncak. itulah puncak penyembahan kita, dan itu dilakukan setiap hari. Ya. Ya, memang untuk umum semua sih hari Minggu, setiap ya. hari Minggu kita wajib ya. Ya. Tapi itulah luar biasa sekali yang saya bisa rasakan alami, karena di sana betul-betul kita bisa menyatu dengan Kristus, di mana di saat Ekaristi, di mana anggur dan roti itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan itu yang kita imani, Kita terima dan menguasai kita. Karena saya berpikir kan Yesus itu adalah firman yang hidup, yang turun dari sorga menjadi manusia. Ya. Dan pada malam perjamuan terakhir kan Yesus mengatakan, lakukan hal ini sebagai peringatan akan aku. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Jadi kita itu menerima firman yang hidup, tinggal masuk di dalam diri kita. Kepenuhan, kita menerima kepenuhan dari Kristus. Firman, Yesus itu adalah firman. Firman yang turun dari sorga, yang jadi manusia, yang masuk di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Itulah Ekaristi, itulah penyembahan, puncak dari penyembahan umat Katolik. Dan itu luar biasa, itu tidak dapat tergantikan, Erwin. Dan saya terus melakukan hal itu, saya terus merasa, kalau tidak melakukan saya merasa, justru di sanalah saya merasa saya gersang. Tapi ketika saya menerima dengan segala kekurangan saya, kelemahan yang masih saya miliki, ketika saya menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saya merasa Tuhan, terima kasih luar biasa. Engkau mau ada, Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tinggal bersama aku, orang berdosa ini. Aku tidak layak toh, tapi Engkau melayakkan aku. Ya. Itu Erwin. Melalui kesaksian Bu Elvi hari ini kita tahu, dan akhirnya memang kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Iya, Ya. puji Tuhan. Tuhan Bahwa Yesus Katolik baik, itu Tuhan. adalah agama awal, Iya. ya. Ya, itu Dan juga, Erlin, Katolik ya. itu adalah agama yang kaya, Iya, ya, Benar, sangat benar. kaya. Ketika kalau kita seperti tadi, kalau yang dari perkataan Bu Elvi terakhir, ketika ada yang ingin dengan pujian dan penyembahan, di Katolik juga ada sarananya. Iya. Kedalaman iman Katolik pun ada, Komunitas iya. pendalaman iman Komunitas-komunitas Katolik di dalam ada. Katolik kan sebenarnya Ada. sudah ada ya. dan juga kesaksian-kesaksian para rasul, kesaksian-kesaksian Santa dan Santo itu membuktikan bagaimana hebatnya dan dahsyatnya Yesus. Saya juga sebenarnya terilhami dengan luar biasa ya, Mother Teresa itu. Saya berpikir, andai kata semua para hamba Tuhan itu orang-orang yang mengatakan siap melayani Tuhan, melakukan hal yang sama, bisakah mereka seperti itu datang mencari orang-orang yang kotor, yang penyakitnya yang parah-parah lagi, yang ada di pinggir-pinggir jalan, kemudian penuh borok dan kusta-kusta mungkin, yang pada saat itu kan dulu kita tahu bahwa penyakit itu
tidak ada obatnya. Tapi bagaimana Mother Teresa menunjukkan bahwa dia datang, dia ada dan mengobati mereka. Itulah Diberi Yesus, kekuatan itulah. oleh Yesus. Nah, itulah Yesus yang dan Bunda yang Maria. bukan hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan yang penting memenuhi kebutuhan saya, mencukupi segala kebutuhan saya dengan segala materi yang ada, tetapi justru kasih yang sempurna itu seperti itu. Oke, Ibu Elvi luar biasa hari ini. Betul-betul Iya, Elvi mendengar itu, wow, suatu kesaksian iman yang luar biasa dari Ibu Elvi. Puji Tuhan, luar biasanya Tuhan Yesus. Semakin diberkati dalam hidup dan pelayanan ya Bu Elvi. Terima kasih Erlin, sama-sama. Erlin juga selalu diberkati. Amin. Perempuan yang kuat, yang energik, yang luar biasa. Saya ingin Kayak Erlin ini kayak tidak ada lelahnya. Amin. Luar Kuatkan biasa semua dari pagi Tuhan. sampai pagi. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will